Selamat malam, Bung Munarman. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam, Prof. Kiki. Ya, selamat malam, Mbak Sofi. Ini sudah ada ya, Bung Munarman ya? Ya, Oke. Selamat malam, Mbak Sofi. Oke, saya ingin ke Bung Munarman lebih dahulu ya, Pak Beni dan Prof. Kiki. Anda tadi sudah menggelar konferensi pers yang langsung dibantah oleh Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan Kombes Subbagus Adi Hidayat di Krimum Polda Metro Jaya. Ini tampaknya karena barang bukti yang bisa dilihat oleh masyarakat baru yang dipamerkan oleh pihak kepolisian, 2 senjata api dan 4 senjata tajam. Ini akhirnya pada saat ini karena kita belum melihat bukti-bukti yang lain, justru jadi semacam perang opini. Apa yang ingin Anda sampaikan dari sanggahan, terutama dari Dirkrimum Polda Metro Jaya? Ya, itu bukti-bukti palsu semua, nggak bisa begitu sepihak. Dan saya menyatakan tidak benar ada tembak-menembak itu, ya. Coba kalau orang yang nalarnya masih bagus ya, tadi kan sudah diputarkan rekaman. Jelas-jelas pengawal Habib Rizik itu menyatakan bahwa itu kalau mereka ingin memotong, kalau mereka ingin menyalip, berarti kan ada upaya-upaya dari pihak yang menguntit itu untuk menyalip, dan berdasar itu kan baru sebagian. Sebentar. Saya Kalau Anda mengutip voice note itu tadi, rekaman suara itu tadi, Anda mengakui itu rekaman suara betul? Ya betul, itu rekaman suara, dan itu justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporak-porandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Itu kan terdengar tadi. Kan terdengar kalau mereka nyalip kita ini. Dan kemudian kan ada nongkrong aja warung kopi. Di mana bentuk serangannya? Coba. Orang waras dan normal pikirannya mendengarkan cerita voice note tadi itu terbantahkan sendiri apa yang dipaparkan ada serangan. Tidak ada serangan. Itu disuruh nongkrong di warung kopi kok serangan. Oke. Jadi tidak betul itu. Jadi saya minta sekali lagi. Jadi teman-teman bisa ngedapetin barang ini di 1688 dengan harga segini. Dan teman-teman juga bisa ngejual kembali barang ini di marketplace. Media tidak mengembangkan narasi tembak-menembak dan serangan kepada pihak kepolisian. Karena yang menguntit itu tidak menggunakan seragam. Dan tidak menggunakan seragam itu bagaimana bisa dibuktikan bahwa itu dari pihak aparat kepolisian? Kalau pihak aparat kepolisian, sebagaimana yang sudah kemarin disampaikan, ya, datang ke rumah Habib Rizik menyampaikan surat pemberitahuan. Itu yang baik-baik, begitu kita terima kok. Bagaimana? Begini, penjelasan dari Kombes Subbagus Adi Hidayat tadi soal voice note yang Anda akui itu benar adalah Pak Tubagus menyatakan saat kejadian mobil Polri hanya 1. 2 mobil mepet petugas yang akan hentikan lalu melakukan penyerangan. Ada bukti voice note. Ada yang menggunakan senjata tajam, ada yang menggunakan senjata api. Faktanya mana? Faktanya voice note yang tadi diputarkan sendiri oleh Kompas yang berasal dari bapak-bapak di Polda itu membuktikan bahwa 1, yang mau menyalip itu adalah dari pihak penguntit. Yang kedua, disuruh malah ngopi-ngopi berhenti dulu di pinggir jalan supaya tidak diikuti. Coba, yang mana yang aktif melakukan serangan? Coba. Wajib, normal saja. Ya? Kalau disampaikan bahwa sedemikian rupa dipancing petugas lalu dipepet. Dipancing yang mana? Yang memepet itu justru mereka. Mana ada pancingan memepet? Kok ada pancingan memepet? Tidak ada di voice note tadi, tidak ada. Itu fakta dari mana? Yang saya dengar tadi ada yang meminta untuk ngopi-ngopi dulu. Coba dulu. Kalau mereka mengikuti. Iya, lihat coba mana yang mengikuti. Kan cuma memantau. Tidak ada. Pepet, tidak ada. Oke. Kan ini jadi fakta, jangan diputarbalikkan. Kemudian narasi dan opini jangan diubah-ubah. Kita sudah paham cara kerja, kita sudah terima mekanisme hukum. Nah, gunakanlah mekanisme hukum. Kalau ada seorang tiba-tiba di jalan, diikuti dengan orang tidak berseragam, tidak menunjukkan identitas sebagai aparat hukum, kemudian mepet-mepet mobil, memecah barisan mobil yang menuju ke pengajian, yang di dalam rombongan itu ada bayi 2 orang. Saya ingatkan, di rombongan itu ada bayi 2 orang, ada balita 3 orang. Ada balita 3 orang, bayi 2 orang, ada perempuan di situ. Bagaimana orang tidak takut bahwa itu adalah preman? Bagaimana orang yang punya pengalaman mengingatkan kepada Anda, saya posisi saya di sini adalah sebagai jurnalis yang dihadapkan pada 2 pihak yang
yang sama-sama menyatakan pihak lawannya mepet mobil teman-temannya. Justru itu saya bantah fakta itu. Ini ada bayi, ada balita, ada perempuan di mobil, ada orang tidak berseragam melakukan manuver-manuver dengan memepet kendaraan rombongan perempuan dan bayi. Bagaimana sebagai respon dari orang yang ditugaskan mengawal, Laskar tentu saja berupaya untuk mengamankan. Itu faktanya, dan di voice note tadi sudah terbukti dengan sendirinya. Jadi tidak bisa narasi-narasi dikembangkan di luar fakta. Itu yang kita tidak terima. Sesuai fakta saja. Faktanya tadi menyatakan ngopi-ngopi dulu, lihat mana yang memantau, kan lihat, bukan menyerang. Oke. Kemudian Bung Munarman begini. menyalip, Anda bilang polisi yang mepet mobil rekan-rekan Anda. Sementara Pak Tubagus bilang justru rekan-rekan Anda yang mepet mobil polisi. Paham dong di mana kemudian bagaimana kami berusaha untuk menggali dari masing-masing sisi. Tidak bisa. Tadi kan Kompas sudah menyebutkan penyerangan, sudah menyebutkan ada baku tembak. Nggak bisa. Kalau itu mestinya disebutkan menurut versi polisi, begitu dulu dong. Itu yang penting. Faktanya dulu. Jangan dikembangkan narasi bahwa penyerangan terhadap polisi. Sekarang pertanyaannya, anak-anak itu tahu nggak itu polisi? Tidak tahu. Bagaimana tahu itu polisi? Berseragam tidak, menunjukkan identitas tidak, menunjukkan surat tugas tidak. Bagaimana tahu itu polisi? Tiba-tiba masuk ke rombongan mau memepet. Oke. Prof Kiki, saya ingin dengan respons Anda dari penjelasan yang baru saja disampaikan oleh Bung Munarman. Saya? Halo? Silakan, Prof. Nah, begini. Kita pakai bukti empirik saja nanti. Saya kira polisi masih nyimpan banyak ini. Pertama, rekaman-rekaman polisi sendiri, rekaman-rekaman dari anggota FPI yang jaga, yang bertugas ngawal itu. Yang kedua, Munarman mungkin tidak tahu, polisi itu menggunakan Dash TV. Mobil-mobil polisi itu ada alat perekamnya. Halo? Itu kalau yang resmi. Itu kalau yang resmi. Ya. Yang nggak resmi pun juga ada. Nggak ada itu. Paling tidak. Sebentar, Bung Munarman. Nanti kita lihat aja. Polisi kan juga punya HP. Itu pasti ada rekamannya. Tapi kalau dibuka sekarang, itu nanti ujung-ujungnya hanya berdebat di TV, berdebat di ini, di ruang publik, dan Munarman dan teman-temannya menggunakan rumus pokoknya. Gitu. Oh tidak, kita pakai fakta, Pak Kiki. Lah, faktanya adalah kita tunggu aja di pengadilan nanti. Anda mau ngomong apa kalau ada rekamannya? Loh, kalau fakta bagi saya. Sebentar. Bung Munarman sebentar. Bung Munarman sebentar. Silakan, Prof. Kiki. Kalau Anda sebut faktanya ada anak-anak, ada perempuan di dalam itu teknik klasik menjadikan mereka wanita yang kuat bukanlah wanita yang mampu mengendalikan suaminya, tapi wanita yang mampu mengendalikan lidahnya. Lidah itu nggak bertulang, tapi sanggup mematahkan hati orang. Perkataan yang kita lepaskan nggak bisa kita tarik kembali. Anda akan menuai buah perkataanmu sendiri. Kalau Anda sering memaki suamimu dengan perkataan ini, dasar kamu suami pelit, suami hitung-hitungan, suami mata keranjang, suami yang nggak tanggung jawab. Benteng supaya tidak diapa-apain. Itu kan Anda menuduh kejam itu. Itu teknik Anda. Itu teknik klasik itu. Itu teknik klasik. Oke, sebentar. Prof. Kiki sendiri nggak mungkin. Itu cucu beliau, cucu Habib Rizik nggak mungkin dikorbankan. Iya, tapi diajak jalan jam 12:30 malam itu. Enggak, karena besok pagi mau pengajian. Besok pagi mau pengajian subuh keluarga. Wajar. 12:30 malam itu nggak masuk akal saya. Kalau jam 8 malam. Karena Bapak nggak pernah jam ngaji. 9. Karena Bapak nggak sebentar, pernah ngaji. Bung Munarman sebentar. Kita kasih kesempatan Prof. Kiki. Tadi Anda sudah saya beri kesempatan bicara panjang. Nah, itu teknik untuk melindungi satu. Yang kedua, polisi kan juga nggak tahu ada anak-anak di dalam jam 12:30 malam gimana caranya melihat di dalam pengawal juga nggak tahu kamu mobil polisi yang dengan lain. baju
tidak seragam. Sebentar, Bung Pengamanan Munarman. mepet mobil sama. Baju tidak seragam itu, tunggu, itu nama-nama dan data mereka, foto-fotonya itu sudah ada sejak demo di MK untuk Pilpres. Itu sudah lengkap datanya, fotonya lengkap segala macam gitu. Jadi ada di mana dibilang. Oke. Foto siapa? Oke, saya harus beri kesempatan untuk Bung Munarman. Bung Munarman, silakan jelaskan soal data-data soal 6 tewas 4 buron ini. Data yang disebut oleh Pak Kiki tadi apa itu? Saya nggak ngerti itu data sejak ada Pilpres sejak apa? Nggak ada hubungannya itu. Orang-orang itu sudah punya track record jadi pasukan khusus, jadi pengawal tanpa gamis. Itu pakai baju preman, pakai baju biasa, gondrong. Itu kan fotonya beda dari mana-mana. Artinya apa? Kalau Anda bilang ini innocent bystander, itu bullshit, itu nggak ada. Oke. Itu track recordnya aja seperti Track itu. record siapa? Track record siapa? Bapak-bapak, saya ingin ingatkan ini kita siaran live. Harap Anda bisa menyaring perkataan-perkataan yang muncul.